Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi lagi ya hal-hal yang terkait dengan kuisis ya. Jadi untuk saat ini, untuk jangka pendek ya, teman-teman yang belum sempat untuk entry soal sendiri ya, coba gunakan soal yang sudah ada di kuisis. Jadi di kuisis ini sebenarnya sudah banyak kreator soal yang telah mempublish soalnya. Jadi kalau misalnya kita itu punya kreasi ya, seperti misalnya saya mengkreasi soal semacam ini ya, katakan ini judulnya akuntansi perusahaan jasa, ada 20 soal. Ini sudah saya pakai berkali-kali. Terus ini sudah selesai dan saya save juga di sini. Maka secara otomatis soal saya ini sudah terpublish di halaman si kuisis. Jadi bisa dipakai oleh siapapun ya, pengguna, guru atau siapa saja. Caranya sebenarnya mudah seperti ini. Misalnya saya mengetik soal akuntansi perusahaan jasa, saya enter, maka di halaman kuisis ini akan tersaji banyak soal yang kata kuncinya dari akuntansi perusahaan jasa. Yang ini punya saya, ini ada foto profil saya ya, ini kalau saya gedekan. Kemudian ada juga materi-materi yang senada ya, ini soal akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa, yang bahasa-bahasanya hampir sama, itu akan ditampilkan di sini dan kita bisa memanfaatkannya. Bahkan kita juga bisa mengedit. Jadi kuisis ini sebenarnya adalah aplikasi yang dikembangkan untuk bisa saling melengkapi. Jadi saya jadi ingat seperti operating system yang dikembangkan oleh Linux ya. Jadi bisa di-share gratis, bisa dikembangkan dan seterusnya. Ini banyak, ini punya saya juga, ini punya orang lain. Latihan akuntansi perusahaan jasa, ini punya orang lain. Kita bisa manfaatkan ini sudah dipakai 40 kali. Nah, ini punya saya sudah 800 sekian kali. Punya saya lebih sering saya pakai, atau mungkin juga dipakai orang lain, saya belum tahu. Yang ini masih 0 kali karena belum ada soal ya. Yang ini sudah 500 sekian kali. Jadi apa saja coba dicari ya. Misalnya teman-teman mau mencari soal kimia misalnya ya. Kimia, misalnya soal kimia itu tentang apa? Misalnya atom gitu ya. Soal yang berkaitan dengan atom. Ketik saja. Nah, di sini udah ada. Ini bisa kita buka ya, ini punya orang lain. Kita cek berapa pertanyaannya, ada 10. Ada 10 pertanyaan. Kita bisa mengeditnya ya, kita bisa mengeditnya. Dibuka. Nah, kita udah masuk ke halaman editing ya. Ini edit waktu, kemudian bahkan kita bisa menambah soalnya. Bisa menambah. Jadi benar-benar kuisis ini dikembangkan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu. Jadi luar biasa. Kalau di Kuiper kita nggak bisa saling mengedit. Jadi akunnya milik kita ya, kita juga yang akan mengotak-atik menggunakannya. Tapi bisa dipakai orang lain ya dengan men-share-nya ya. Kita publish, kemudian kita kenalkan ke orang lain, bisa dipakai. Tapi kalau yang ini nggak perlu kita saling share ke orang lain, tidak usah, karena ini sudah secara otomatis. Ini mulai SD sampai SMA ada di sini. Ini kelas 10, ini English. Ini buatan siapa kita kan tidak tahu ini. Ya, ini PAI kelas 10 ya, ini punyanya ada 10 pertanyaan. Nah, ini lumayan kan, jadi sudah ada orang lain yang desainnya. Ini punya Bu Erni namanya. Selamat. Jadi teman-teman yang belum sempat ya, bukan tidak mampu ya, belum sempat untuk desain konten sendiri di kuisis, pakai dulu punya orang lain. Nanti bisa dikembangkan. Kalau misalnya punya saya ya, sejumlah desain saya ini ada yang kurang sempurna, perlu diedit, monggo diedit. Silahkan, ini bisa dipakai bersama. Saya sendiri
Nanti kalau pas liburan juga akan saya coba untuk kembangkan kembali seperti SHU. Ini baru ada berapa pertanyaan, ini baru 5, ini akan kita buat rata-rata 10 itu udah bagus kok, atau 20 ini untuk latihan. Jadi selamat mencoba ya. Kemudian hal lagi yang lain, kuisis ini ternyata sudah terkoneksi, terintegrasi, kelasnya ini terintegrasi dengan Google Classroom yang kita punya. Jadi ketika kita memberikan tugas salah satu mapel misalnya, ini kuis punya saya misalnya ya, ini tadi yang saya buka punya orang lain akhirnya masuk ke saya ya. Ini saya bisa buang nanti, biasa delete supaya nggak masuk di kelompok saya, bisa. Jadi saya ulangi, integrasi kuisis dengan Google Classroom itu bisa dilihat di sini. Kalau misalnya saya mengambil salah satu pelajaran di sini, kemudian saya buat settingannya adalah homework ya. Ini bisa kita share-nya ke kelas ya. Ini bisa kita share ke kelas. Kalau yang live kan enggak ya. Kalau yang ini bisa ke kelas ini. Tidak ditugaskan untuk setiap kelas ya. Berarti kita harus milih mau ditugaskan ke kelas mana. Ini kelas, ini adalah kelas Google Classroom. Jadi kita tinggal checklist misalnya ini saja, langsung dikirim. Maka kode PIN dari kuisis ini nanti larinya ke kelompok kelas Google Classroom yang kita pilih. Itu enaknya. Jadi teman-teman sudah menggunakan Google Classroom ya, saya ada info di grup ya, ada beberapa teman yang menyampaikan ke saya, Pak, di Google Classroom kan sudah ada desain soal kuis ya, ABCDE, jawaban singkat dan seterusnya. Iya, saya tahu di sana ada. Cuma kan kita harus buat lagi gitu loh. Jadi contoh saya buka ini. Kemudian saya mau ngasih tugas anak-anak, saya buat tugas di Google Classroom. Ini halaman Google Classroom. Kalau saya pilih tugas kuis, maka pihak Google akan membukakan halaman baru di sini, halaman baru untuk Google Classroom-nya, yaitu untuk desain soal. Di sini kan ada kata-kata buat. Kita buat soal misalnya pakai pilih yang mana. Misalnya langsung saya klik saja, maka kita dimasukkan ke form sini. Kita mau desain soal apa? Pilihan ganda kah, jawaban singkat, paragraf dan seterusnya. Misalnya pilihan ganda yang kita ambil ini ya. Ini pilihannya 1A, ini B, ini C. Ada, tapi kan buat sendiri. Belum lagi kita nanti harus men-setting bagaimana ngatur kunci jawabannya ini ya kan, ABCDE-nya kuncinya. Wah, ribet banget, nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, untuk sementara yang sudah punya kuisis, maksimalkan penggunaan kuisis. Yang belum sempat membuat konten kuisis sendiri, membuat soal sendiri, jadi belum punya koleksi seperti ini, pakai saja di sini ya. Di sini sudah ada, tinggal pakai, tinggal ketik. Misalnya saya mencari aritmatika misalnya ya. Kita akan cari dulu. Sudah ada kan? Di sini sudah ada soal aritmatika, sudah dibuat 6 bulan yang lalu. Oleh siapa ini? Oleh Bu Endang. Ini nomornya, nomor keanggotaan dia di kuisis. Barisan aritmatika ada semua. Bahkan anak-anak, murid-murid pun bisa kok latihan sendiri kalau dia bukan guru. Jadi dia tinggal ngeklik salah satu materi seperti ini, kemudian dia masuk ke praktis. Kalau ini disetting pakai bahasa Inggris, tulisannya praktis. Udah latihan sendiri, mainkan. Ya, kita tinggal mainkan tanpa harus menunggu ditugaskan oleh guru. Gitu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah ya, siapa yang mau menggunakan yang nggak sempat buat soal, lihat aja soalnya dulu sebelum di-share ke anak-anak misalnya. Jawabannya ada yang perlu diedit kah, sudah benar kah dan seterusnya. Ini kalau saya menggunakan yang ini saya edit ya, tulisan satuan rupiah itu bukan koma seret gini ya, tapi harusnya koma 00,00. Ya nanti kalau sempat saya akan coba edit. Kemudian ini yang membuat soal kayaknya juga lupa untuk setting waktu. Ini 30 detik hitungan begini ada mungkin lah. Ini harusnya ada diubah, harusnya diedit secara keseluruhan
misalnya dipakai di sini langsung, jangan 30 detik, buat saja misalnya 2 menitan, maka semuanya di sini akan berubah menjadi 2 menit. Nah, 2 menit ya, 2 menit, 2 menit semuanya. Demikian teman-teman, berbagi pengalaman untuk memaksimalkan penggunaan Quizizz ya. Jadi yang nggak sempat membuat konten sendiri, silahkan memanfaatkan apa yang sudah ada di Quizizz ya. Tinggal searching di halaman searching ini, tinggal ketik gitu saja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan pernah menyerah untuk terus mencoba menu-menu dibuka satu persatu. Dukung terus channel Gus Win. Bagi yang belum subscribe, yang hanya view jadi viewer, bantulah saya untuk klik tombol subscribe yang merah itu ya. Itu sekali seumur hidup dan gratis, agar saya terus bersemangat untuk mengembangkan konten yang ada di channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.